Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azari Adventure. Alhamdulillah, kemarin di episode sebelumnya telah angkat tentang video klarifikasi dari Kiai Haji Marzuki Mustamar di kanal YouTube-nya, yaitu klarifikasi tentang khutbah beliau di Masjid Nasional Akbar Surabaya pada tanggal 27 September 2024. Dan efek daripada ceramah khutbah beliau ini, yang pertama itu sepinya pengunjung di acara Maulid Nabi di salah satu tempat juga, yaitu ada di Surabaya. Kemudian juga ada peristiwa penolakan dari Ormas Front Persaudaraan Islam atau FPI yang disinyalir ini ada hubungannya dengan polemik nasab habaib. Dan berikut kami ambilkan dari kanal YouTube-nya Mas Heri Pras mengenai hal tersebut. Mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyaksikan ceramah, dan kebetulan juga orang pertama yang mereaction video ceramah dari khutbah Kiai Marzuki Mustamar adalah saya. Berselang sehari sebenarnya dari hal itu, Kiai Marzuki Mustamar ditolak teman-teman kajiannya. Beliau mengadakan ritual atau kajian maulid, masih bermaulid beliau. Namun ketika acara maulid, acaranya sepi. Ada orang. Semoga Surabaya aman, damai, sejahtera. Ada orang. Dari kalau segolongan ya, seganjaan ya. Mohon panitia menata duduknya, jangan dibiarkan nyari duduk sendiri-sendiri. Para jamaah rahmatullah. Bahkan ada isu yang beredar atau berita yang beredar, kajian beliau akan dibubarkan. Itu fenomena atau insiden ketika beliau sudah mulai mendakwahkan sunnah. Mungkin ya, atau ada kemungkinan lain yang dimana kata isu yang beredar bahwa beliau sudah mulai tidak sekubu dengan para habaib, malah sekubu dengan Kiai Imad. Saya ini tidak sekubu dengan Kiai Imad, tidak sekubu dengan habaib juga, apalagi habaib ya teman-teman. Tetapi saya lebih setuju dengan pendapat Kiai Imad mengenai nasab mereka yang tidak tersambung. Kenapa saya lebih setuju? Karena menyaksikan dari kebanyakan dongeng-dongeng cerita khurafat yang mereka banyak nih oknum-oknumnya berdongeng ya. Banyak oknum-oknum habaib yang berdongeng-dongeng ria tentang apa? Tentang khurafat. Seenak jidat mereka bercerita tentang karomah-karomah. Di situ saya mulai heran dengan mereka ini. Kenapa mereka saja berani berdusta atas kehendak yang Allah berikan? Oh, saking banyaknya mereka ini teman-teman memberikan dongeng khurafat sampai tak terhitung. Hei anak-anakku, terbang dong satu-satu. Ya, terbang. Terbang semuanya teman-teman. Nembus genteng. Tidak berhenti sampai nembus genteng. Rantai emas turun dari langit. Hujan susu turun dari langit. Hujan makanan turun juga. Ya, api neraka dipadamkan dengan jari kelingking. Ya, keluar masuk surga. Ya, seenak jidat keluar masuk surga teman-teman. Waduh, sampai dibawa pasir-pasir dari surga itu sama mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ dongeng-dongeng mereka ini. Sampai sekarang pun mereka masih berdongeng-dongeng ria, teman-teman. Ada kemarin Habib Ba'adud apa namanya? Itu Habib Ba'adud membuat suatu video dan memberikan satu cuplikan dari channel saya. Orang sekarang itu alergi dengan karomah. Kalau ada cerita karomah, hurufat, dongeng. Orang sekarang tidak percaya karomah. Kita percaya karomah. Tapi karomah bukan seperti yang kalian ceritakan itu. Itu bukan karomah yang kalian ceritakan, tapi dongeng ngibul, halu takhayul itu. Itu terbang dong satu-satu. Apa sudah dibenerin itu genteng itu? Ya atap itu yang jebol itu, dijebol Habib terbang. Sontoloyo memang. Ketika kita membahas hal seperti ini, kalian menganggap kita tidak percaya karomah. Dan ketika Kiai Marzuki Mustamar mulai mendakwahkan sunnah, otomatis orang yang akan mendakwahkan sunnah ini akan mematikan bidah. Terbukti sendiri bahwa kajian beliau ketika membuat tabligh akbar ya tentang Maulid Nabi sepi.
nggak ada yang datang. Mungkin karena ceramahnya itu, ya, mungkin karena ceramahnya, atau karena beliau sudah tidak percaya dengan khurafat Habib. Karena memang jelas di situ Kiai Mustamar memberikan pidato, ceramah di khutbah Jumat itu tentang bahayanya khurafat, bahayanya bid'ah, dan bahayanya berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Memang ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, apabila orang berani berdusta atasku, ya, khurafat-khurafat tentang Nabi Muhammad, maka dia telah bersiap untuk menduduki kursinya di neraka. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Orang kita ini semuanya dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad dengan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai kalimat barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kata Nabi Muhammad SAW, kecuali yang enggan. Semua umatku pasti akan masuk surga. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Dilanjut sama Nabi Muhammad SAW, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ditanya sama sahabat, siapa orang-orang yang tidak mau itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah yang berkhianat kepadaku, durhaka kepadaku. Itu kata Nabi. Bahkan berdusta saja atas Nabi Muhammad SAW, kursinya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Apa tidak beresiko? Jangan hanya bermodal kalimat la ilaha illallah kalian akan masuk surga. No, ittiba. Kalian teriak-teriak wahabi wahabi. Apalagi Kiai Idrus Ramli. Parah. Nanti saya akan bahas perihal Kiai Idrus Ramli. Tapi di sini kita fokus kepada Kiai Marzuki Mustamar yang kemarin ditolak kajiannya. Bukan ditolak sebenarnya, sepi penonton. Sepi penonton apa? Bukan sepi penonton, apa dah pokoknya audiens apa jemaah le jemaah, pokoknya sepi dari jemaah. Ya Allah. Jadi di sini teman-teman, semoga pelajaran yang kita bisa dapat dari Kiai Marzuki Mustamar bisa sangat-sangat penting untuk sedikit demi sedikit membuat hati-hati mereka ini yang selama ini membenci dakwah sunnah, dakwah salafi, mulai terketuk, bisa memahami apa yang sebenarnya orang-orang salafi dakwahkan perihal takhayul, bid'ah, dan khurafat.